Efek dari Tulungagung sampai hari ini terus saja terjadi. Ternyata PWI Tulungagung pasca provokasi yang dilakukan oleh Habib Hussein Ba'abut terkait dengan pernyataannya yang mengatakan bahwa warga yang melakukan penolakan terhadap kedatangan Dul Qadir di Tulungagung masuk dalam kategori PKI. Hal ini dianggap sebagai bentuk provokasi terhadap masyarakat dan dilaporkan ke polisi. Habib Hussein Ba'abut Kediri dilaporkan ke polisi oleh anggota Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo Indonesia atas ucapannya yang dinilai sangat provokatif seperti yang dikatakan dalam akun YouTube. Teman, untuk siapa Habib Hussein kemarin yang mengatakan bahwa yang menolak kedatangan Habib saya itu adalah PKI, ini kami proses secara hukum ya. Jadi kita sudah memberikan laporan kepada Polres dan insya Allah kita juga akan menembuskan ini langsung ke pusat supaya ada efek jera bagi mereka. Kami gak ingin Tulungagung yang damai ini ya kemudian diadu domba terus oleh para Habib-Habib tersebut. Dan kita baru 2 bulan teman-teman, PWI ini berjuang baru 2 bulan di Tulungagung ya. Doakan terus semoga PWI di Nusantara ini semakin berkembang. Agar apa? Agar dapat menghalau ajaran-ajaran sesat daripada Habib-Habib yang ingin merubah sejarah negeri kita, ingin merubah sejarah pendiri NU dan ingin merubah sejarah-sejarahnya NU. Terima kasih teman-teman, ayo kita terus berjuang. Pada hakikatnya kita tidak perlu kaget sebenarnya dengan orang-orang yang bermarga Kelambak Lawi, khususnya dari garis keras Rizik Syihab ya dan kawan-kawannya. Ya salah satunya Habib Hussein ini. Pernyataannya yang memang begitu sangat barbar menuding orang-orang yang dia melakukan pawai di Tulungagung sebagai orang yang kafir PKI, saya kira memang sangat berlebihan. Sehingga wajar kalau misalnya ini dilaporkan ke kepolisian sebagaimana yang disampaikan oleh aktivis PWI yang saya lampirkan di video tadi. Bagaimana pernyataan dari Habib Hussein sendiri itu, kita simak kembali videonya. Sebenarnya ini masalah sepele. Jadi artinya ketika ini ada simpang siur berita dibatalkan dan sebagainya itu sepihak sebenarnya. Dari pihak penyelenggara, dari panitia mergo jipek sing dadepi wong ngono lho. Gak miadab sama sekali. Celenge anak arep arep apa arep polisi kan wong sih. Sampai sudah singgonan delok rai wong kok yo enak. Yo ora dia terlihat sampai ngono iki. Ada seperti itu loh. Iki ngono jelas sumpah lo ini alimar yang dan kok kayak wong kafir kayak wong gak sama sekali. Harus dipek lo sumpah akhirnya kalau pegel lo batal ya batal itu sepihak aja. Sebenarnya dia tuh gak seperti itu. Mergo kuwi ceritanya mau dihadapi wong mengakar karuan dengan ini jadi PKI semuanya lah. Pantas ya ngomong ntar kami apa Nantang dia tuh rekam ya tahu apa gitu akhirnya apa orang mau apa begini yang kronologi seperti itu gak terima aku ada prono gak terima saya tenusin dipateni anak saya tenusin kedua lagi dipateni bisa akhirnya batalin tapi gitu loh emang sepihak karena kita belum konfirmasi kepada saya karena ini menyangkut orang banyak gitu loh dan urusannya dengan panitia saja dengan panitia apa namanya persewaan ini dan sebagainya. Akhirnya kemarin musyawarah lagi didorong sama Pak Bendi ini 2 kali ya Pak Bendi Pak Eno manjuk nyetir yang tolong aku hanya untuk ini memberikan pertimbangan musyawarah kemarin di rumahnya si Jimikono di Sebel sana. Akhirnya tetap mendorong bagaimana saya betul terlaksana dan itu sudah terlanjur anak sampai ke Habib saya terus jadi kata Is memang gak aneh ya gak usah gimana lagi gitu tapi tetap kita mengupayakan acara tetap berjalan nggak berjalan kok seakan-akan mereka itu tuh hebat tuh wah mana berhasil padahal tak gelintir tak juga ini kalah orang lintir orang enak gitu loh. Ini makanya akhirnya mereka mencatat nama tuh omong kosong tuh bohong kosong. Ya tadi klarifikasi ada beberapa ormas itu nggak disinggung sama sekali dicatat namanya.
termasuk Gus Durian itu tidak ada klarifikasi, hari bikin pernyataan dan sebagainya. Ini loh, gara-gara kelompok model munafik ya, model munafik atau orang munafik membuat perpecahan akhirnya. Sampai itu tadi malam tuh ada Mbah Igi itu, Pak Igi itu pengurusnya itu sama beliau awalnya. Itu ngamuk PCN udah dipil. Pakar Nusa kok melok gini bi, Pakar Nusa dipimpinnya dipil bisa. Ini karena piye kok melok kayak gini gimana nih? Biar tahu di pengurusnya itu Pakar Nusa. Buatan kalau anu terus niku bukan niku Gus Bagus ketua DC ini ya. Si tenan kejuan aneh. Gus Bagus apel ketua DC ini. Menyebutkan banyak nama. Akhirnya niku terus, ayo ada Gus Bagus ngomong ke. Gus Bagus ngomong ke, kalau betul tidak ada konfirmasi sama sekali, tidak ada izin, tidak ada apa. Tiba-tiba membuat anu sendiri seperti itu. Padahal di sebelahnya lagi itu ada mantan ketua Pagar Nusanya yang punya masa ini. Yang punya masa ini malah sama sekali masa-masanya tidak ada yang mau datang, dilarang nggak boleh datang. Tidak ada yang mau datang. Kalian jadi masa ketua Pagar Nusa yang baru ini, yang dipil kemarin itu. Ya seperti itu, ngawur. Ngawur. Nah ini ya nantang ini. Mana sih anak-anak itu kalau melo-melo aku sakne aku bolong sakne kamu. Anak-anak cinta sama ente. Dia gak kenal aku apa-apa tadi cuma melok ngono gitu ya. Mari kene ora melok salah kenal aku apa-apa tadi cuma melok aku. Aku wedila aku nyampung rokok bareng-bareng. Jadi memang terang ya bahwa dia memang melakukan provokasi, bahkan waktu dia tahu dirinya bahwa dia direkam malah di situ memang melakukan tantangan. Jadi seolah-olah bahwa ini dia sengaja lakukan. Oleh karenanya kalau PWI Laskar Sabila Kabupaten Tulung Agung melaporkan ini ke pihak polisi, saya kira sah-sah saja dan memang harus dilakukan sebagai efek jerah, karena sangat berbahaya sematan-sematan PKI itu. Sebab itu jelas ya bahwa dia adalah organisasi yang terlarang, yang saya kira memang tidak ada tempatnya di NKRI, sehingga wajar kemudian kalau PWI menganggap bahwa ini adalah bahasa provokasi, membangun kebencian terhadap warga masyarakat Tulung Agung yang melakukan pawai menolak kedatangan daripada Habib Syekh. Kedatangan Habib Syekh sendiri saya kira jelas ya kenapa ditolak, karena mereka kecewa atas salawat yang dilantungkan oleh Habib Syekh yang mengganti tesnya dengan mengatakan bahwa Rizik Syihab adalah gurunya NU, Rizik Syihab adalah idolanya NU. Nah, inilah yang membuat warga Tulung Agung sebenarnya beralasan, terutama orang Nading, menolak kedatangan Abdul Qadir di Tulung Agung. Oleh karenanya sahabat, kita berharap polisi bisa bertindak dengan tegas menyikapi hal ini sebagai bagian daripada tugas untuk mengamankan bangsa ini. Sebab orang-orang ini kalau dibiarkan berkeliaran, ini akan memicu konflik horizontal di kalangan masyarakat kita, khususnya antara sesama orang Islam. Karena bagaimanapun juga hembusan provokasi yang dikeluarkan oleh Habib Hussein ini sekali lagi sangat berbahaya dan berbisa. Bisa-bisa membuat masyarakat konflik horizontal, dan itu terbukti ya ketika Abdul Qadir melakukan konser salawatannya di Tulung Agung, tampak ada 2 laskar yang membentengi pengajiannya atau salawatannya, itu Laskar Sakera dengan Laskar FPI. Artinya apa? Mereka memang dengan sengaja sudah menyiapkan dirinya. Tentunya memang di dalam konteks konser itu Banser maupun Pagar Nusa dan Laskar PWI atau Laskar Sabilillah tidak ada di tempat. Itu kan bahaya sekali kalau sampai kemudian mereka ini ada semua dalam satu titik, bisa bergesekan sahabat. Jadi sekali lagi kita meminta kepada pihak kepolisian Republik Indonesia untuk bertindak tegas terhadap laporan ini dan memproses Habib Hussein Ba'abut. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.